Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keuangan digital, gitu, layanan keuangan digital itu adalah kenapa gitu layanan keuangan digital itu lebih efektif atau lebih sebenarnya lebih berguna gitu daripada untuk secara peningkatan ekonomi ya daripada tunai biasa. Nah itu sebenarnya dari itu. Jadi kita mulai dari sana. Jadi yang penting yang dari keuangan digital itu adalah yang utama itu adalah data. Kalau kita bicara dengan tunai, tunai itu kan sebenarnya susah sekali menghasilkan data karena physical, traceability-nya, visibility-nya, transparansinya itu tiga-tiganya itu sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat sulit sekali. Ya. Jadi waktu perekonomian Indonesia itu masih didominasi oleh pembayaran secara tunai, sebenarnya sebagian besar dari masyarakat behavior itu invisible, nggak kelihatan. Makanya sebenarnya banyak sekali dibilang informal economies atau invisible economies, nah itulah sebenarnya. Makanya kemajuan ke digital ini itu adalah penting sekali karena dengan adanya digital ini sebenarnya tadi semua transparansi, visibility, traceability itu semuanya sudah terjadi. Nah kita mulai dari situ. Nah dengan adanya ini baru kita bisa memberikan layanan-layanan yang lebih personalized, targeted, yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi data itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dibilang tanpa ini untuk memberikan layanan keuangan yang efektif itu belum bisa tercapai. Makanya kalau kita lihat di Indonesia gitu kan kita udah coba ya, kita untuk tunai di Indonesia itu berapa? Udah perbankan itu udah lebih dari 100 tahun kan. Terus habis itu kita bicara dengan kartu gitu, kartu debit, kartu kredit itu udah lebih dari 50 tahun. Tapi adopsinya itu masih nggak terlalu banyak. Nah sejak itu kita lihat tadi data juga, sejak adanya adopsi layanan digital, itu kan adopsinya makin tinggi. Sejak adopsinya makin tinggi, datanya makin available gitu, datanya makin visible. Nah sejak itu makanya layanan-layanan keuangan itu menjadi sangat bisa dibilang bukannya mudah ya, tapi bisa dibilang sangat bisa dibentuk dengan cara personalisasi, unique product, unique demographic, itu semua bisa diberikan. Makanya kita melihat perkembangannya makin pesat. Nah ini kita ngomong dari data ya. Terus kita ngomong juga sekarang how now to utilize the data. Karena apa yang terjadi, sekarang datanya itu jadi masif banget. Contohnya kayak di Dana sendiri itu sehari itu bisa berapa ya? Lebih dari 4 petabyte. Ya, 4 petabyte itu setiap harinya untuk data aja. Terus kalau kita bicara cara dengan traditional method gitu, misalnya kita ngomong dengan cara normal SQL query, data scientist, data engineer, itu untuk prosesnya aja nggak ngejar penambahan datanya tiap harinya. Makanya penggunaan AI, penggunaan tentang machine learning itu adalah menjadi sangat penting. Nah itu gimana cara mengolah, memproses data biar bisa lebih cepat, biar bisa juga lebih sistematik dan juga bisa lebih scalable. Oke, tapi of course, nah sekarang kita ngomong dengan untuk masalah AI, ada juga dampaknya satu lagi. Kita harus gimana cara memproteksi data-data tersebut. Nah inilah sesuatu yang sebenarnya penting, itu juga salah satu bahan diskusi waktu saya di World Economic Forum, itu nggak cuma penggunaannya AI, tapi gimana cara memproteksi cyber security, data safety, data privacy, nah itu juga penting ya. Jadi bukan cuma datanya, tapi sebenarnya proteksi ke individual yang memiliki datanya itu juga sangat penting. Karena ada beberapa, kita tidak bisa cuma bicara, oh nanti ada kebocoran, ada fraud, ada tipuan, ada scam, itu semua. Tapi ini juga yang jangan dilupa satu lagi, ada bias. Ada bias juga, jadi kalau data itu tidak digunakan dengan benar, apa yang terjadi nanti bisa timbul apa yang kita sebut bias tentang certain things gitu, certain demographic, certain segment yang kemungkinan tidak sesuai dengan moral dan etik dari kita masing-masing.